Assalamualaikum, salam rayu, masih bersama Surya Lau Channel. Malam ini kita mau live cerita tentang apa, Mas? Ini harus ke ini apa anu ini? Ngenderet manut Harus ke perjalanan Bima apa? manut Cerita. Ini aku penasarannya karo iku lho, Mas. Apa iku ceritane Wisanggeni iku? nggih. Apa sampean anu ceritane Wisanggeni iku? Nggih. Ceritane Dek Ben niku pas Janaka bar ngalahke Niwata Kawaca niku rak bar dadi Begawan Ciptaning. Janaka dadi ratu neng kayangan jenenge Prabu Kariti. Niku. Coba nganu Mas, pakai bahasa Indonesia. Yang lihat soalnya kok. Oke. Mas Chandra Kumara, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Ini cek suaranya gimana ini, dengar apa enggak di situ. Ini kita mau cerita tentang lakon wayang Wisanggeni ini. Balaba Hitam, terima kasih. Jadi gimana itu Mas? Tentang Wisanggeni itu gimana? Dari anak siapa? Nanti perjalanannya dia itu seperti apa gitu. Nah, gini. Dulu perjalanan Sang Arjuna dalam kakawin Arjuna Wiwaha. Arjuna yang menjadi Begawan Mintaraga, Begawan Ciptaning untuk mengalahkan musuh Dewata, musuh para dewa Prabu Niwata Kawaca. Di situ setelah bisa mengalahkan Raja Imantaka Prabu Niwata Kawaca itu, Arjuna bisa menjadi seorang raja di Kayuwangan Suralaya dengan julukan Prabu Kariti. Di situ Arjuna diberi anugerah bidadari yang sangat banyak di Kayangan situ. Kalau istilahnya Jawa, diparingi widodari seketi, kinamulan prawidodari seketi. Lah di situ banyak para bidadari yang diperistri oleh Arjuna. Salah satunya Dewi Dersanala. Dewi Dersanala itu anak Dewa Brahma, Dewa Agni. Dewa Agni yang kelak menjadi kakek seorang Wisanggeni. Dewa Agni itu berarti dewa api. Dewa Agni. Di situ perjalanan Sang Wisanggeni akan dimulai. Pada saat itu perjalanan Wisanggeni sebelum lahir itu Arjuna dan Dersanala itu sudah menjalin hubungan beberapa waktu. Di lain cerita, di Kayangan Dandang Mangure, anak Betari Durga si Dewa Srani itu juga suka dengan ibunya Wisanggeni. Dersanala itu tadi menaruh hati dia. Entah bagaimana caranya, si Betari Durga ingin mendapatkan Dersanala untuk anaknya si Dewa Srani. Lah di situ konflik mulai pada saat Betari Durga yang meminta Dewa Siwa, Bathara Guru, nangisi yang Bathara Guru itu agar bisa menjauhkan antara hubungan Arjuna dengan Dersanala. Dan pada saat itu Arjuna ditundung, diusir oleh Bathara Brahma. Chandra Kumara, siap Mas. Silakan di-share dulu.
Kalau Sabda Palon itu Semar bukan Mas. Kalau bagi saya Sabda Palon itu bukan Semar. Semar itu lain, Sabda Palon lain ya saya loh. Cuma kebanyakan spiritual yang memang menganggap Sabda Palon itu ya Semar. Tapi kalau bagi saya bukan. Ya monggo di share-share dulu biar banyak nanti teman-temannya bisa tanya jawab di sini soal budaya Jawa khususnya wayang ini. Oke lanjut lagi Mas. Nah, setelah Arjuna diusir oleh Bathara Brahma, Dewa Agni itu, Dewi Dresanala dipaksa dan diculik oleh Dewa Srani, dibawa terbang ke angkasa. Nah, pada perjalanan di angkasa itu, bayi yang sudah terkandung beberapa bulan di rahimnya si Dresanala itu keluar. Nah itu lahirnya si Wisanggeni. Keluar dan jatuh di tangan Semar. Bukan Bathara Guru dulu. Enggak, di tangan Semar. Pas pada saat itu, ini bocah harus bisa menuntut apa yang menjadi haknya. Lalu Semar memanggil beberapa para dewa, antara lain Bathara Yamadipati, itu dewa yang mengurusi pada bagian neraka Yomani Kawah Candra Dimuka itu. Juga Bathara Narada yang akan memerintahkan beberapa senjata yang akan masuk Tubuh Wisanggeni. ke tubuh Wisanggeni. Mas Rasi Putra Dewa, terima kasih, salam rahayu. Monggo sambil di share dulu. Salam dari Kang Trolau juga. Semoga sampean sekeluarga juga sehat. Akhirnya yang masuk Kawah Candra Dimuka itu gimana ceritanya? Bayi dimasukkan ke Kawah Candra Dimuka. Das. Dan beberapa senjata juga masuk di situ. Dan di situ setelah beberapa waktu, bayi langsung tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa. Bayi tumbuh dewasa dan belum diberi nama. Berarti yang beri nama Semar tadi. Mbah, kamu siapa, Mbah? Si bocah itu tanya sama si Semar. Aku Mbah Semar. Lah saya siapa, Mbah? Wah, kan bingung ya. Iki kayak kesepakatan. Beberapa yang menghadap di hadapan Wisanggeni itu membuat kesepakatan. Bocah yang sudah besar di Kawah Candra Dimuka dengan secara instan, mari kita beri nama, sepakati Wisanggeni, yang berarti wiso anggeni, wisa dalam api, bisa dalam api. Bisa dalam api. Dan di situ lah, saya anaknya siapa? Si bocah itu tanya, kamu anaknya salah satu para Pandawa yang bernama Arjuna. Lah ibuku di mana? Ibumu sedang diculik di Kahyangan Dadang Mangure. Oh ya, kalau begitu ayo antarkan aku ke Dadang Mangure. Dengan bertemunya antara Dewa Srani dan Wisanggeni sempat menjadi pertarungan. Dewa Srani bisa terkalahkan. Ibunya dibawa ke hadapan bapaknya Arjuna. Dan di situ sempat menjadi permasalahan antara Bathara Guru dan Semar.
Kalau diceritanya katanya kan Bathara Guru waktu itu buat kesalahan juga. Buat kesalahan juga, karena dia juga memilih kasih yang tidak sebenarnya membela dewa. Dan singkat cerita, kenapa Wisanggeni dalam perwatakannya tidak mengetahui itu unggah-ungguh dan tidak mengetahui tata krama. Kalau di logika itu Wisanggeni salah satu tokoh yang dewasa secara tiba-tiba. Juga dia juga dikaruniai salah satu titisan Hyang Wenang. Punten lakone opo Mas? Lakone anu Mas, Wisanggeni. Lahirnya Wisanggeni. Bahasa Jawa. Sejarah pewayangan ada 3 alam. Jika berkenan boleh diminta dijelaskan. Oke, siap. Sejarah pewayangan ada 3 alam. Nah, itu alam lawan Mas. Setunggal. Satu. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mau. Aku bahasa Indonesia warnanya kagok. Satu, adanya alam antara, yang berarti awang-awang wong-wong dalam istilahnya Jawa. Berarti alam suwung. Alam suwung, alam antara. Antara ada dan tidak. Menurut Ki Haji Mantep Sudarsono almarhum. Alam antara itu jagatnya para dewa, para jin. Itu antara bisa dipercaya dan tidak. Alam antara. Kalau dalam cerita pewayangan, ono padang yang dudu padanging Rahina, ono peteng yang dudu petenging Ratri. Jika ada terang, itu bukan terangnya siang hari. Namun kalau ada malam, ada suasana yang gelap, itu bukan suasana malam hari. Jadi alam yang berbeda. Yang kedua, alaming praceko, alam para setan, berkasaan, itu sendiri. Alaming praceko, alam berkasaan. Jadi kalau menurut pengertian Jawa, alam berkasaan itu sedina kene setahun kono. 1 hari sini, 1 tahun di sana. Alam praceko. 3, alaming suronggongkara. Alam suronggongkara yang berarti alam dunia nyata seperti ini, yang ditempati manusia, tempati para hewan, tempati para tumbuhan. Itu alam suronggongkara, alam nyata. Tuh Aura Selatan, Chandra Kumara, Mas Dewa, terima kasih sudah hadir. Izin share dulu ke teman-teman. Ini saya bersama dalam muda dari Surakarta. Ini Mas Adit namanya. Jadi boleh tanya-tanya di sini sambil kita cerita-cerita, boleh tanya-tanya, mungkin ada yang kurang pemahaman kita langsung sama dalangnya. Jadi kalau mau tanya-tanya silakan. Kembali ke Wisanggeni tadi Mas. Terakhirnya ya cuma menuntut ingin mencari orang tuanya dan pada akhirnya itu bisa mempersatukan hubungan antara bapak dan ibunya, Arjuna dan Dresonolo. Dalam kakawin Baratayuda, Wisanggeni tidak ikut serta dalam peperangan karena dia juga diketahui oleh Kresna. Iya, kalau ikut perang susah, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dia kan tidak memakai aturan. Dan kekuatannya memang langsung dianugerahi dari Sang Hyang Wenang langsung.
Soalnya kan tutune juga. Tujuh juga. Makanya ada salah satu lakon Wisanggeni Moksa. Pada saat perang Bharatayuddha dalam waktu 18 hari itu, pada saat hari ke-8 Abimanyu mau maju perang yang akan gugur di medan laga itu. Sebelum Abimanyu maju perang, Wisanggeni mohon pamit, tidak mengikuti karena dia juga dilarang oleh Kresna, tidak boleh mengikuti. Lalu ke alang-alang Kumitir menemui Sang Hyang Wenang. Kamu langsung masuk surga aja. Enak gak? Kalau kamu langsung masuk surga aja, kamu Langsung nggak usah kembali ke alam nyata. langsung temu widodari ya. Jadi wong nakal iki enak berarti. Ya, Langsung begitu. surga ngono ya. Kamu nggak usah ikut perang. Kamu nggak usah ikut perang. Yudi Sang Petualang, waalaikumsalam. Terima kasih Mas, tolong share-share-nya. Ini bersama Mas Dalang Muda ini. Yuk kita ngobrol-ngobrol tentang pewayangan ini. Jadi cara digagas dalam kehidupan sekarang. Jadi kalau kita kembali ke dalam kehidupan sekarang, berarti sebenarnya Wisanggeni itu juga putra mahkota. Putra mahkota bisa, Dari Pandhawa kan gitu. bisa. Cuma dia kan sebenarnya juga putri bidadari juga. Anak bidadari. Nah, tapi kan Anak terbuang gitu. Terbuang. Akhirnya mencari orang tuanya kan gitu. Dan sebenarnya kalau mengulas tentang tokoh perwayangan dalam cerita tersebut, itu kan perjalanan manusia yang banyak cobaan seperti Wisanggeni itu. Sebenarnya kok kalau dalam kehidupan nyata kan nggak mungkin Dia kan masuk disimpulkan ke di dalam api gitu. Kawah Condrodimopoi berarti kan waktu kecilnya dia ya menderita juga Menderita kan. juga. Ya masih bayi dibuang. Kang boleh bertanya, pewayangan itu berasal dari mana dan kenapa, ceritanya di mana? Masuk. Oke. Kalau wayangnya sendiri, menurut wayangnya sendiri masih asli Indonesia, Mas. Cuma kalau perjalanan cerita itu sudah banyak saduran dari beberapa masa pemerintahan antara Jogja, Solo itu sudah berbeda jalannya cerita. Kalau Babon yang asli itu memang versi Mahabharata. Mahabharata sendiri juga ada 3 versi. Versi Aryan, versi Waisnawa, dan juga versi Kola Mandala. Berarti sebenarnya ya asli milik kita ya. Asli Indonesia. milik kita wayangnya. Terus yang di India ceritanya piye kayak iso teko kono kayak apa anu transmigrasi apa piye ngono? Kalau menurut Pakem Pustaka Raja Purwa Nah, dan Pakem yang ada di Jogja itu kan kitab Mahabharata pada dulu setelah perang Bharatayuddha, salah satu pada daerah itu ada gempa, Mas. oh, Dulu berarti ada dulu prahara. pindah ke sana. Sebenarnya juga dari sini juga Ada orang prahara. berarti. Dulu ada prahara. Nah, dan di situ hanya tinggal Resi Abiyasa, Begawan Abiyasa itu, Resi Abiyasa itu. Dan dia pengarang sebenarnya. Hanya pengarang buku tersebut, penulis. Namun untuk menyambungkan antara tokoh pewayangan sini dengan cerita di sana bisa menyambung, Resi Abiyasa ikut serta di situ. Nah, dan di situ Resi Abiyasa diselamatkan oleh Dewa Siwa di puncak Gunung Hailas, dan di situ Resi Abiyasa bisa moksa. Masih tertinggal kitab tersebut, dan kitab tersebut setelah
selang beberapa waktu ditemu oleh Raja Kamboja yang bernama Vikramanditya. Vikramanditya dia yang akan menyebarkan para pedagang Gujarat itu di tanah Jawa khususnya atau di Nusantara lewat Mahabharata itu bisa menyambungkan sejarah Nusantara. Ini kita belajar sejarah ini bro, kita nggak usah. Ini sebenarnya misteri itu ya sejarah ini, sebenarnya misteri itu. Kalau bagi saya, namanya misteri itu adalah sejarah yang terlupakan, itu namanya misteri. Jadi kisah wayang ini sebenarnya mengandung misteri yang sangat dalam. Misteri tentang budaya kita sendiri, tentang leluhur kita sendiri, yaitu Nusantara. Nusantara itu bukan Jawa saja, ya Kalimantan, ya bahkan dulu Nusantara itu mencakup dunia. Makanya kalau dulu dianggap Atlantis itu kan negeri Nusantara. Kita memiliki peradaban yang luar biasa. Jadi ya wayang itu sebenarnya ya leluhur kita sendiri. Dan di dalamnya cerita itu ya mengandung pembelajaran. Itu soalnya sebenarnya cuma masalah manusia yang berulang-ulang aja lah. Kayak Bratayuda itu kalau bagi saya ya seseorang yang meminta hak kan atas dirinya terhadap orang yang sudah menguasai milik orang tuanya gitu. Makanya Pandawa itu sebenarnya hanya meminta hak kepada Astina karena Pandawa itu dulu adalah anak Raja Astina gitu. Tapi kalau kita telaah dari pembelajarannya, ternyata itu nafsu seorang orang tua atau sesepuh lah dalam dia bernafsu mencari sebuah jabatan ataupun kedudukan, ternyata yang jadi korbannya kan tetap anak-anaknya kan, anak cucunya yang jadi korban. Mau tanya pipa rokoknya dari apa Kang? Wah lah, ini itu pipa murahan Mas. Batara Gundi, terima kasih. Berarti nyambung dengan cerita zaman kerajaan dulu ya. Bisa. Iya, memang sangat nyambung. Memang dulu udah ada politik Mas, politik kerajaan. Semasa Pakliran masih bersifat feodal. Di situ mengapa raja-raja kok milih menjadi keturunan Arjuna? Kok milih dianggap menjadi keturunan Arjuna? Karena para raja-raja dulu menganggap Arjuna itu gudangnya wahyu. Sampai keturunan Arjuna pun juga gudangnya wahyu. Karena Arjuna sendiri itu mempunyai anak Abhimanyu. Abhimanyu pun juga mempunyai wahyu kerajaan, wahyu ratu yang bernama Wahyu Cakraningrat, Wahyu Cakraningrat, Wahyu Widoyoto dan sebagainya itu. Itu sampai Parikesit mempunyai anak Parikesit. Itu juga sudah menjadi raja di Astina. Sampai turun ke Gendroyono Sudarso itu sampai mempunyai anak si Joyoboyo Raja Kediri. Menurut sejarah Raja Kediri yang termasyhur kan Joyoboyo, Raja kedua Kediri. Terus mempunyai anak cewek 3 dan kelak cucunya juga Raja Anglingdarma sampai raja-raja yang kesekian. Berarti kalau Anglingdarma malah bukan mitos ya, berarti malah ada silsilahnya. Ada silsilahnya, itu cucunya Prabu Joyoboyo Sri Aji Panoso Kediri, raja kedua Kediri yang termasyhur. Kalau pipa rokok itu di Gunung Lawu sini banyak Mas. Bisa. Oh, tapi ya dari kayu. Bukan dari
dengan Ki Dalang siapa ini? Wah, ini Ki Adit Hadi Pramono. Hadi Pramono, ini dari keturunan Ki Hadi Pramono. Itu dulu dari Klaten. Dulu adalah dalang di Keraton Solo. Keraton Solo. Bro Ompong, piye bro? Terima kasih hadir di share bro. Tuh teman-teman dari S4, salam seduluran selawase. Ini kita yo ngobrol, yo cari ilmu, yo mengenal sejarah. Jadi yo kita cari misteri ini live misteri kalau bagi saya. Kita misterinya cuma sejarah. Jadi kalau yang mau tanya-tanya silahkan. Mungkin kalau bisa menjawab juga bisa dijawab. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu aja. Dijawab setahu saya mungkin bisa. Bang, sekarang kan wayang itu kan jadinya cerita, cuma mitos kan, kayak mitos. Ya? Sebenarnya itu leluhur kan jadinya mitos. Kalau dipikir-pikir itu. Oh, namanya mitos, jadi ya anak cucu jadi percaya sama enggak. Ceritanya juga enggak dijelaskan kan gitu. Perjalanan Jayabaya pun itu juga anak yang menderita Mas juga. Anak yang menderita karena Parikesit mempunyai kedua seorang putra yang bernama Raden Gendroyono Sudarsono. Oke, Brompong, start dulu siap. Kalau cerita tentang jasa satria yang digodok di Kawah Condro Timuko itu seperti apa? Itu ya seperti kita untuk mencapai kesuksesan, untuk menjadi seorang satria kan kita harus mendapat gemblengan-gemblengan dulu, Pak. Maksudnya dimasukkan di kawah itu kita ada pembelajaran loh, kayak mau jadi TNI lah. Nah, itu kita dibimbing, kita dituntut untuk menghadapi berbagai arena kan, berbagai keadaan gitu, namanya kan digebleng, harus di hutan, harus di laut, itu namanya kan penggemblengan. Nah, Kawah Condro Timuko sebenarnya ya penggemblengan tersebut, makanya ya jadinya ya memang luar biasa. Dulu satria dulu karena kan ada penggemblengan. Kalau orang Jawa ya harus tirakat, pasal, aku itu sebenarnya juga penggemblengan sama saja. Makanya kita seperti Wisanggeni sendiri memang dia itu tidak mau menyembah siapapun. Bahkan dewa sekalipun tidak mau disembah dan tidak mau menghargai, menghormati siapapun dia tidak mau. Dia hanya satu yang dihormati, Sang Yang Wenang. Sang Yang Wenang itu soalnya kalau yang maha kuasa, kalau dia berarti dia tidak berpedoman pada aturan-aturan yang dibikin oleh manusia sendiri. Dia hanya saya dan Tuhan. Nah, itu malah justru dia lebih mengetahui kalau orang ini kemasukan jin atau masalah apa, dia malah paham. Dan dia tidak boleh ikut perang. Kalau sampai ikut perang dia kan ngawur dia perangnya. tidak tahu tujuan Krishna apa, biar perang Bratayuda itu untuk apa, kan dia tidak tahu tujuan. Dia itu tidak bisa ngalahkan dewa aja, dikalahkan sama dia. Makanya kadang itu ya jadi kita harus bisa berpikir jernih juga di era sekarang ini. Kita ini sebenarnya susah itu karena terbawa aturan loh, banyak aturan kita ini. Padahal kita ya belum tentu yang bikin aturan itu mau mentaati peraturan itu sendiri, ya belum tentu. Dilarang mencuri, ya nyatanya ya korupsi di mana-mana kan gitu. Disuruh ibadah biar ndak mempunyai rasa iri dengkian, ya nyatanya ya orang ya banyak yang ibadah itu juga sama saja, ya saling menghina, saling ini sama juga. Yang enak itu ya jadi manusia gitu aja, sama-sama manusia saling menghormati gitu. Makanya dari pewayangan ini sebenarnya bukan hanya cerita. Kalau bagi saya ini
sebuah pelajaran untuk menjalani hidup. Di situ itu ya dari leluhur kok ya. Dari leluhur. Cuma kan ceritanya diversikan ibaratnya ya sekti-sekti lah ngono wong. Sebenarnya ya bisa dipikir. Sekti-sektian bisa dipikir. Sebagai contoh kayak anaknya Werkudara sing iso ndelep ning bumi ya Mas. Antarjo. Kayak Antarjo itu. Antarjo kayak orang kan sakti, dia bisa masuk ke dalam bumi. Nah, kalau dipikir sampai bisa berpikir logika, pikir cara jernih ya berarti dia ahli pertambangan kan. Dia pinter dalam dunia pertambangan kan gitu Mas. Nah, kalau Gatot bisa terbang berarti dia ahli perbintangan kan gitu. Ya iso nggak ya iso kan. Cuma kan orang mikirnya saktinya aja. Dia tidak berpikir dia kok bisa terbang gimana dong. Jenenge otot kawat balon mesin arah pesawat opo lah. Otot kawat balon mesin pesawat. Ya pikir kok iso miber wong lah. Wong ora duwe sayap kok. Hanya perempuan yang punya sayap gitu. Nah, 2 sayap. Ya terkadang kita ini ya salahnya persepsi itu di situ. Ya kita jadi lupa mau belajar ke leluhur itu lupa karena dikira yang kita pelajari hanya kesaktiannya. Sakti ki sing piye wong sakti Mas? Jare dhewe ra Jawa kok sakti. Kita ini kalau saya pikir-pikir di sekarang ini kita ini banyak yang terbawa ke dunia halusinasi gitu. Justru cerita wayang itu kan yang dialami kehidupan nyata pada zaman dahulu, Beda sama yang sekarang ya. Iya benar. Jadi dulu itu ya seperti itu, kakek moyang kita itu dulu seperti itu. Dulu malah kalau saya pikir-pikir budayanya lebih maju dari sekarang ya. Lebih maju. Lebih maju kalau dipikir-pikir. Dulu pernah dijajah. Ya kan? Sekalipun akan kata jajah itu pasti akan ada peperangan. Dan sekarang kita malah susah ya. Nah Pak Tilas 919 terima kasih dari Cianjur sudah hadir, dibantu share dan like-nya. Ya kita bicaranya seperti itulah, kita gimana? Memang khususnya Nusantara ini dulu memang susah dijajah itu karena kita kaya kan adat budaya, kita kaya akan sumber alam, kita kaya segalanya, makanya banyak negara-negara itu ingin menguasai sini Nusantara dan berbagai cara dilakukan. Kalau kita pikir-pikir ya seperti itu. Kayak era Majapahit aja kan perangnya sama Mongolia dan tidak pernah menang Mongolia. Susah juga itu. Siap-siap Mas Pak Tila, izin share-nya dulu biar tambah rame. Jadi ya terkadang kayak cerita lakon gitu kan sebenarnya itu ya cerita kehidupan juga ya Mas. Kalau sebenarnya ya, makanya itu kan juga kehidupan kita sekarang ini juga kalau kita mau belajar itu sebenarnya ya sama kan. Terkadang ya kita hanya belajarnya ya sekilas ceritanya gitu kan begitu hanya begitu apalagi kalau sudah dongengnya apalagi sudah percaya dan dia terus mitosnya lagi wah berat. Itu susahnya kita ini generasi penerus ini. Di dalam bisa suara pewayangan siapa saja kan. Dalang ya siapa harus bisa. Namanya dalang ya siapa bisa. Kan pendidikannya ya udah di situ Mas. Ini baru lulusan tahun berapa Mas? Tahun 2021 kemarin. Belum wisuda Mas. Beler dari isi Surakarta. Kan isi ada 2 kan, Jogja sama Surakarta. Ini dari isi Surakarta. Ini memang dalang ini. Kayaknya dalang ini. Makanya jadinya dalang. Tadi sindennya baru beli es di alun-alun jadi enggak ada hari ini.
Coba dong kasih contoh 10 gitu. 10. Enak-enak wae sampean ki. Wis pokoke nek dalang ngono kae lah. Kae lah. Dalang. Nek dalang kan ngono kae. Ada ceritane Werkudara ya suarane kudu Werkudara, Sangkuni ya kudu Sangkuni lah. Ditangkap aja, Mas. Karena suruh nanggap ya. Sambil gurau-gurau Mas. Ini sampean juga bisa bertanya kayak tadi tentang alam, tidak alam itu kan sebenarnya ya juga sangkan parang dumas sih kan. Ya gitu. Kayak kemarin kita cerita tentang Bimo Suci. Nah itu kan sekarang ini sebenarnya yang dicari-cari sekarang ini kayak mencari jati diri itu. Assalam Susi Channel 99, terima kasih. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Seperti mencari jati diri. Sekarang yang dicari orang kan itu sebenarnya. Banyak orang yang cari jati diri ke sana ke sini, naik gunung, turun gunung, pergi kemana-mana. Masih bingung, Masih pencarian. bingung. Kalau kita identitas sudah punya, KTP itu kan identitas. Kalau jati diri kan coba Suara Buta sama Anoman gitu. Wah, sampai malah anone dalangnya dari kertas. Tadi buta, tadi ketek itu. Makanya kita belajar sejarah lah ya penting Mas. Sekarang kan sejarah jarang di sekolah. Apalagi bahasa daerah itu kan salah. Salam santun kembali buat Pak Susi, semoga sekeluarga sehat dan sampai diberi kesuksesan serta perlindungan oleh Tuhan semesta alam. Ya gini Mas Baskara, kalau menyuarakan itu kan dalam pembelajaran pedalangan itu kan namanya onto wecono. Jadi suara dalang yang bisa menarasikan tentang tokoh wayang satu dan yang lainnya itu kan harus dapat menjiwai tentang karakter tokoh tersebut. Misalkan Buto tadi misalkan, itu kan ya kan Buto kan harus suaranya kan harus yang kayak gitu, yang kayak seperti dikelirkan yang sudah itu. Ya memang kan begitu, karena menurut versi wajahnya itu kan sudah menunjukkan. Kalau Anoman sendiri kan meskipun Anoman itu bersifat keras, tapi kan pembicaraannya itu kan sudah kesatria Mas, juga Brahmana juga. Makanya kayak Anoman, Werkudara, Pasti suaranya Wisanggeni, suara berwibawa. dia kan memang satu trah ya. Punya kuku semua. Gatot Kaca itu punya kuku semua. Itu memang satu leluhur ibaratnya, satu trah keturunan itu. Jadi ya yo kita sendiri sebenarnya kita ini cuma lupa sejarah kita lah, lupa leluhur kita lah. Sampai kalau berpikir-pikir coba canggah sampai itu siapa itu yang penting lupa paling kakek buyut habis itu sudah habis. Nah Werkudara cari dewa Ruci itu pun dia menemukan leluhurnya sampai Sang Yang Wenang sama itu. Wisanggeni itu juga makanya dia juga paling dicintai oleh Sang Yang Wenang, makanya dia diberi kekuatan. Kalau ikut Bratayuda ya habis, tidak jadi perang, dia sendiri yang maju sudah Kurawa habis, makanya tidak diikut majukan. Makanya sebelum tampil ada tirakat seperti puasa dulu atau gimana Ki? nggak harus Mas, Enggak juga, nggak itu, harus itu mitos itu, mitos. Kalau lakon-lakon tertentu memang dibutuhkan Mas, seperti kalau misal dalang akan membawakan cerita Bharatayuda, itu memang dibutuhkan beberapa tirakat-tirakat tadi.
atau Nurwakala. Itu pun yang berani harus dalang yang Sudah tua ya. sudah tua, Mas. Umur 40 tahun ke atas. Umur 40 tahun ke atas dan harus mantu. Sudah menikahkan anaknya. Sudah menikahkan anaknya. Kalau zaman kenabian dulu kan siap jadi nabi, sudah umur 40 ke atas wis mantu bubak lah cara wong Jawa. Nah, mantu bubak. Makanya sebenarnya di wayangan ada loh, banyak terah turun nabi itu dari siapa kan ada ya. Kalau terah turun dewa itu kan keturunan Anwar. Kalau terah turun nabi itu keturunan Anwas. Jadi keturunan Nabi Adam itu terbagi dua itu, Mas. Jadi ada yang dewa-dewa Ya. ada yang nabi kan. Nabi terus hingga adanya keturunan nabi. Soalnya sejarah kita ini sekarang dola alir. Tahu ini. Dan banyak yang dirubah. Dola alir namanya sejarah itu kan yang menang yang bikin. Yang kalah ya diem kan. Namanya negara kalah kan ya diem. Mau dibikin apa sejarahnya kan itu nanti yang bikin lupa anak cucu kan itu. Jadi ya nikmati saja, kita tapi harus mencari gitu. Mantap, Sutarno bisa membawa cerita Bharatayuddha yang oh bisa banget. Kalau seperti Ki Mantap Sutarno kan salah satu teblat para dalang, Mas. Dia gurunya para dalang. Dia senior. Beliau sudah senior kan. Dia sudah bisa banget. Bahkan dia dalang ruwat juga. Dalang ruwat juga. Bukan hanya di dalam negeri, sudah sampai luar negeri. Di sini dekat rumahnya sama rumah Ki Mantap itu dekat. Ya sampai 5 menit sampai kalau dari sini. Hanya ini saya live ini juga sekedar memberi pandangan kita tentang cerita-cerita dari leluhur kita ambil dari cerita wayang ya. Yeah. Kita tadi ngambil cerita kan tentang Pisang Geni ini tadi sebenarnya. Jadi Pisang Geni itu ya saya fan ibaratnya. Dia kan tidak punya aturan soal hidup itu dan tidak mau tunduk pada siapapun selain sang yang benang, selain Tuhannya ibaratnya kan gitu. Jadi ya dari teman-teman kan bisa diambil pembelajarannya seperti apa gitu. Saya tidak live cari hantu-hantu soalnya saya sendiri juga di sini banyak ular, Mas. Jadi juga takutnya bukan sama hantunya, sama ularnya. Jadi dari teman-teman ya ini tadi kita live sampai cerita-cerita gitu. Dulu aku mulai suka wayang dari lihat Ki Mantap, terus Seno almarhum sampai Eko dan yang lainnya. Itu memang satu trah. Makanya orang wayang, jangan wayang itu kalau tidak punya trah dalang itu juga berbeda pembawaan, Mas. Apa itu penjiwaannya juga lain kadang itu. Auranya pun lain. Cuma bagusnya dalam pendidikan pedalangan, misalkan ada yang ingin dari contohnya masyarakat awam, ada yang ingin anaknya menjadi dalang, ya dibolehkan, tidak ada larangan, Mas, di situ. Hanya kita berpikir kembali lah untuk mencari sejarah-sejarah yang hilang, kita biar paham. Wayang itu kalau ya kemarin itu apa itu fenomena ada cerita tentang wayang-wayang yang diharamkan, yang ini itu kan ya biar tahu saja lah. Ini memang sebenarnya sejarah wayang itu juga pendidikan, tontonan juga pendidikan untuk anak cucu juga. Kenapa yo kalau wayang dimakan memang haram, namanya kulit ada
daunnya juga. kan dimakan juga haram, nggak boleh itu, nanti bisa selekan orang Selekan. ngomong gitu. Tapi kalau diambil makna ceritanya kan ya itu pelajaran juga, mungkin lebih dalam daripadanya sekedar belajar dari sebuah tulisan. Wong itu ada ceritanya langsung. Berarti orang membaca sama diceritakan kan beda. Pemahamannya di pemikiran kan langsung, kita bisa langsung berpikir. Nah, dari pola-pola kehidupan zaman dahulu kita kan sebenarnya harus bisa belajar bagaimana leluhur kita dulu lebih makmur, lebih termasur, bahkan tidak terjajah. Nah, ini ya kita tidak bisa namanya orang itu kan boleh berpendapat, siapa terserah lah. Kalau wayangnya sendiri saya yakin tidak akan pernah punah di negeri Jawa ini, tidak akan pernah punah. Itu soalnya sudah jadi diri orang Jawa. Kalau wayang itu mau orang bilang apalah, inilah itulah, itu tidak akan mungkin bisa menghilangkan wayang, karena itu sudah tradisi, bahkan jadi adat itu. Nggak tahu itu. Nah, kita itu sih Kalau udah, siapa-siapanya nggak tahu, Mas. nggak usah dibahas itu, Mas. Biarkan saja lah, yang penting ya sak senengmu ngono wae. Sing penting uripo sak senengmu. Nah, ini aja sak senenge dhewe. Soalnya kita kan hidup di masyarakat. Sak senenge dhewe gawe negara dhewe. Nah, itu aja pokoknya. Wong kita ini yang punya rumah sih ini. Kita ini orang Jawa. Kalau orang Jawa ikuti tamunya ya nanti kita bertamu di negeri kita sendiri kan. Ya kita tetap berpegang teguh pada pendirian kita sendiri, yaitu namanya jati diri. Kalau kita ikut sana sini berarti kan belum ketemu dengan jati dirinya. Jawa itu pelajarannya juga luar biasa kok. Nggak perlu bermacam-macam. Kita ini cuma ajaran budi. Kita gimana hormati antara sesama, antara yang lebih kecil, antara yang lebih tua, antara sesepuh gimana, antara guru gimana. Kalau ada tamu semua ada di Jawa itu. Cara-caranya itu, adabnya itu ada, sopan santunnya ada. Nah, sekarang malah dilupakan. Malah dilupakan. Anak kecil-kecil sekarang aja kalau dipanggil ya senenge dhewe itu ora. Wes sak senenge dhewe. Basane wis gak ada. Bahasanya sudah gak ada. Kalau kita dulu dipanggil nyaut enaknya, wah langsung Tapuk. langsung. Ada orang tua kita masih nunduk. Sekarang wah, orang tua pakai sepeda pancel, kita pakai motor bayar. Terus majunya itu maju di mana? Bukannya semakin menurun kalau dipikir-pikir ini, kita ini kebudayaannya menurun, hilang, adatnya juga menurun, adabnya sopan santunnya juga semakin hilang. Kalau dirasa-rasa kan seperti itu. Ya saya sendiri memang sengaja bikin channel seperti ini biar ya kita sedikit banyak ya belajar lah dari sejarah kita sendiri, kita tahu gimana kita sendiri gitu. Jadi kan bukan hanya live misteri, yang misterinya ya ini sejarah ini misteri. Kalau sampai cari hantu mana yang sampai cari? Hantu itu ndak ada, mit itu ndak ada, energi ada. Kalau sudah perwujudan itu tergantung keyakinan, Mas. Kalau di sini yakinnya pocong, genderuwo, kuntilanak, sundel bolong, tuyul, ya di sini ada. Tapi kan di Inggris sana tidak ada. Apa pernah ya tenar di TV di Inggris ada pocong? Tidak ada. Kalau pertunjukan wayang di London ada. Wayang ada sana. Di negara manapun ada. Ya, makanya kalau bentuk perwujudan atau penampakan, karena leluhur kita itu ndak kenal setan kok, nggak kenal. Leluhur kita dulu itu ndak kenal, tapi dia hanya hormat kepada arwah leluhurnya, dia menghormati leluhurnya. Nah, sesaji itu sendiri juga untuk
menghargai ataupun bersyukur kepada alam dan leluhurnya. Dan sekarang malah disalah-salahkan kan itu sesaji itu, katanya itu mendoakan Tuhan. Kita berdoanya pada Tuhan kok, bukan pada siapa-siapa. Kalau kita berdoanya pada batu lah itu ya susah. Kita doanya kepada pohon ya susah. Bukan sebenarnya, kita tetap pada Tuhan. Candi itu aja dibikin dulu untuk menyembah kepada Tuhan, Sang Hyang. Kalau dulu itu Sang Hyang, yang maha segalanya lah di dunia ini. Makanya dari teman-teman sendiri kan, kita ini harus paham, memahami gitu, bukan sekedar menyalahkan dari tradisi leluhur kita dulu gitu. Oke teman-teman, saya mau akhiri dulu live saya malam ini, soalnya saya sendiri ada tamu, nanti disambung lagi. Kalau ingin request cerita-ceritanya ya nanti komen-komen saja. Nanti kita bahas di live selanjutnya. Terima kasih dari saya Surya Lawu dan Mas Adit di Prawono. Kita lanjut di live berikutnya. Dari saya, salam cerdas, salam rahayu, tetap dalam berpikir jernih dengan mengikuti rasa sampean. Karena di saat kita mengikuti rasa kita akan terbawa ke kegelapan. Kita pasti akan tidak menemukan jalan di saat kita mengikuti rasa kita, karena rasa kita ini penuh hawa nafsu. Selalu berpikirlah jernih sebelum merasakan. Jadi dipikir dulu, dirasakan, baru diucapkan. Jangan dirasakan baru diucapkan, nanti sampai akan lupa untuk berpikir. Ini sedikit dari Surya Lawu. Terima kasih sudah standby di live saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini hanya sebuah pembelajaran, hanya sebuah tafsir ataupun dari kita, bukan sebuah kebenaran. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya akhiri dulu live saya kali ini. Terima kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Bahasanya lagi ya. Angel ya.